Halo anak-anak, Ibu sengaja banget buat video ini untuk membantu kalian belajar mengenai materi matematika karena kita ada satu sebab lagi yaitu peluang. Kemarin sudah sempat kita sampel, sebelum itu kita belajar mengenai ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ruang sampel? Nah, ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel ini dinotaskan dengan huruf S. Sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel itu sendiri. Nah, untuk lebih paham, Ibu akan langsung ke contoh soal. Misalkan, pada pelemparan sebuah koin logam, tentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian yang mungkin. Nah, bayangkan, atau mungkin kalau kalian ada koin di rumah, boleh dilihat dulu. Kalau kalian melempar koin logam, hasil yang mungkin itu apa sih? Nah, kalau kita ngelempar koin, pasti hasilnya itu kalau kita nggak dapat sisi angka, berarti kita dapatnya sisi gambar, ya kan? Nggak bakal ada sisi lainnya. Oleh karena itu, bisa kita tulis ruang sampelnya itu adalah angka, atau di sini Ibu tuliskan dengan huruf A dan gambar yaitu dengan huruf G. Nah, titik sampelnya itu sendiri adalah A dan G. Nah, kemudian kejadian 1 itu kejadian muncul sisi angka. Artinya kalau kita ngelempar koin, kejadian yang mungkin tuh sisi angka loh yang muncul, dan kejadian 2 itu muncul sisi gambar. Nah, kemarin waktu kita di kelas, kita sempat menyinggung tentang materi peluang. Ada yang bilang bahwa peluang itu adalah kesempatan atau kemungkinan. Nah, benar sekali. Jadi definisi peluang itu sendiri adalah kemungkinan hasil yang mungkin dari suatu peristiwa atau percobaan. Nah, jika S adalah ruang sampel suatu peristiwa yang dilakukan N kali, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak anggota NA, maka peluang kejadian A adalah PA, ini dibacanya peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. Jadi, nilai peluang itu rentang nilainya dari 0 kurang dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kita ketemu nilai peluang itu sama dengan 1, dia disebut kejadian pasti. Dan kalau kita ketemu nilai peluangnya sama dengan 0, disebut kejadian mustahil. Jadi nilai peluang itu nggak boleh lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 berarti ada yang kurang tepat perhitungan. Pasti dia kisarannya 0, sekian atau bentuknya pecahan. Kita lanjut. Contoh soal. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Nah, kita tulis dulu ruang sampelnya. Jadi sebuah dadu pasti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena ada 6 angka, kita tulis NS-nya sama dengan 6, atau ruang sampelnya jumlahnya ada 6. Karena di soal diminta sisi berangka ganjil, ternyata di sebuah dadu itu angka ganjilnya ada angka 1, angka 3, dan angka 5. Nah, karena ada 3 angka ganjil, jadi kita dapat NA-nya sama dengan 3. Dengan tadi kita misalkan PA-nya adalah peluang muncul sisi berangka ganjil. Jadi kita dapat PA-nya NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6, atau kita sederhanakan jadi 1 per 2. Selesai. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Dalam sebuah kantong itu berisi 4 bola berwarna merah atau M, 5 bola berwarna putih atau P, dan 3 bola berwarna biru atau B. Dari dalam kantong tersebut akan diambil secara acak 1 bola. Hitunglah peluang terambilnya bola berwarna merah. Jadi, Ibu kasih kunci dari materi peluang itu, tinggal apa yang ditanyakan di soal dibagi dengan total benda yang ada. Contohnya nih, yang ditanyakan bola berwarna merah. Berarti 4 per total dari semua bola. 4 tambah 5 tambah 3 berarti 12. Berarti jawabannya nanti adalah 4 per 12. Masih bingung? Ibu jelasin secara singkat. Nah, misalkan PM ini adalah peluang terambilnya bola merah. Kita tulis dulu seperti biasa ruang sampelnya. Karena ada 4 bola merah, Ibu tulisnya M1, M2, M3, dan M4. Ada 5 bola putih, Ibu tulisnya P1, P2, P3, dan P4, dan P5. Dan 3 bola biru, Ibu tulisnya B1, B2, dan B3. Jadi, NS-nya jumlah dari semuanya adalah 12. Nah, kemudian diambil 1 bola merah. Kita dapat
bola merah ada 4, ibu tulis M1, M2, M3, M4, jadi kita dapat NM-nya jumlahnya ada 4. Jadi peluang terambil bola merah adalah 4 dibagi dengan 12. Di 4 per 12 kita sederhanakan jadi 1/3. Nah, mudah bukan? Oke, sekarang kita soal nomor 3. Pada pelemparan 2 buah dadu, hitunglah peluang muncul mata dadu yang sama. Kalau contoh soal nomor 1 tadi sebuah dadunya cuma 1. Dan di contoh soal nomor 3 ini dadunya ada 2. Nah, kita bayangin dulu kira-kira kalau 2 buah dadu dilempar, kira-kira hasil yang mungkin tuh gimana sih untuk dapat ruang sampelnya? Nah, ibu bantu dengan tabel. Jadi ada 2 buah dadu, misalkan nih, kalau dadu pertama itu munculnya angka 1, dadu kedua kan bisa juga kan munculnya angka 1, munculnya angka 2, angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari situ ibu dapat begini nih tabel untuk membantu. Jadi kalau kita hitung semua dari tabel ini, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, ternyata NS-nya atau ruang sampelnya adalah 36. Jadi artinya ada 36 hasil yang mungkin dari pelemparan 2 buah dadu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu yang sama. Maksudnya, kalau dadu 1 munculnya angka 1, dadu 2 juga harus munculnya angka 1. Nah, dari sini udah ibu bold atau ibu tembelin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hasil yang mungkin kalau muncul mata dadu yang sama. Jadi kita dapat NA-nya 6. Jadi peluangnya tinggal 6 dibagi sama 36, atau kita sederhanakan jadi 1/. Gimana? Udah mulai paham? Kalau sudah paham, kita move. Ada namanya itu materi frekuensi harapan. Sama dengan peluang, cuma bedanya frekuensi harapan ini di soal biasanya ada N kali percobaan. Gimana cara penyelesaiannya? Tinggal kalian cari peluangnya terus dikali dengan N. Oke, langsung kita ke contoh. Sebuah dadu dilempar sebanyak 150 kali. Nah, ini ada dia dilemparnya sebanyak berapa kali sih? Nah, biasanya ini soal dengan tipe yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Hitunglah frekuensi harapan muncul mata dadu 5. Kita cari dulu nih peluangnya. Dalam sebuah dadu, kalau dilempar, pasti ada 6 kemungkinan, yaitu muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kita dapat ruang sampelnya atau NF-nya itu 6. Yang ditanyakan tuh muncul mata dadu 5. Muncul mata dadu 5 itu cuman ada 1 kemungkinan, karena angka 5-nya di sebuah dadu cuma ada 1 kan. Nah, jadi kita dapat NA-nya sama dengan 1. Jadi kita hitung dulu peluangnya, 1/6 dikali sama banyaknya yang diketahui di soal, yaitu 150. Jadi 1/6 dikali 150 hasilnya adalah 25. Oke, kita lanjut next, namanya kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini ada 2 tipe, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Pertama, kejadian saling lepas. Kita langsung ke contoh soal biar kalian dapat. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang muncul mata dadu ganjil atau genap. Nah, biasanya kejadian saling lepas ini namanya kejadian majemuk. Jadi di soal itu ada 2 kejadian yang ditanyakan. Contohnya di sini muncul mata dadu ganjil atau genap. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita seperti biasa tulis dulu ruang sampelnya. Kalau sebuah dadu berarti ada angka 1 sampai 6, kita dapat NS-nya sama dengan 6. Terus misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu genap. Jadi di sini genapnya ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Kita dapat NA-nya sama dengan 3. Nah, misalkan lagi B itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Jadi yang diganjil itu ada 1, 3, dan 5. Kita dapat NB-nya sama dengan 3. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya di A sama B ini nggak ada angka yang sama kan? Karena nggak ada angka yang sama, artinya A dan B ini tidak beririsan. Namanya simbol irisan. Karena tidak beririsan, dia adalah irisannya 0. Di
sini Ibu bantu gambarin, dia si A sama B ini nggak beririsan, nggak bersinggungan gitu loh. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, dia disebut kejadian saling lepas. Jadi untuk cara ngitungnya tinggal ditambahin aja peluang dari A dan peluang dari B. Kita udah dapat di sini NA-nya 3, NB-nya 3, NS-nya 6. Dapat PA-nya berarti 3/6, PB-nya 3/6. Jadi kita tambahin, ingat kalau penjumlahan pecahan atasnya doang yang ditambah ya, jangan sampai Ibu lihat kalian penjumlahan pecahan bawahnya juga ditambah. 3 tambah 3 sama dengan 6, 6/6 sama dengan 1. Jadi kita kembali ke tadi kisaran nilai peluang. Kalau kalian dapat nilai peluang itu sama dengan 1, artinya kejadian itu pasti. Maksudnya ya benar dong, kalau kita ngelempar dadu pasti munculnya ya kalau nggak angka ganjil ya angka genap, nggak ada kemungkinan yang lain gitu. Oke, supaya lebih paham langsung ke contoh soal nomor 2. Selembar kartu ditarik dari satu set kartu bridge secara acak. Peluang mendapatkan kartu hati atau kartu king adalah, nah kalau yang bingung kartu bridge itu apa sih? Nah ini nih, apa nyebutnya ya, mungkin kartu Roman kali ya. Nah untuk menjawabnya kita hitung NS-nya itu jumlah dari totalnya. Ini satu barisnya ada 13, jadi NS-nya adalah 52. Nah terus misalkan adalah kalau mendapatkan kartu hati. Hati ini yang gambar love nih, ada berapa sih jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah jadi kita dapat PA-nya 13/52. Terus tadi ditanyain adalah B itu adalah peluang mendapatkan kartu king. King itu yang ini yang ada huruf K-nya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita tulis peluangnya adalah 4/52. Nah yang membedakan adalah ternyata kita lihat dari sini ke sini ternyata dia beririsan nih, beririsan di king heart atau king hati. Nah karena king hati ini beririsan, maksudnya dia di A itu ada, di kejadian B dia juga ada. Karena ada, jadi kita kurangin 13/52 tadi dari sini, dari jumlah heartnya, 4/52 dari jumlah kingnya ada 4, 1/52 dapat dari ini heartnya karena dia beririsan. Jadi kita dapat 13 tambah 4, 17, dikurang 1 sama dengan 16/52. Nah kalau Ibu gambarkan di sini nih, jadi king heart-nya itu masuk ke si A sama masuk ke si B. Oke, next. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika diambil satu bola secara acak dari kantong, tentukan peluang terambilnya bola biru atau hijau. Nah, sebenarnya kejadian saling lepas ini kalian bisa tandai dengan di soal itu kata-katanya atau. Ya, dari tadi kita bahasanya ada kata atau nih, atau. Nah, ini juga atau. Jadi yang menjadi kunci dari kejadian saling lepas itu ciri khasnya adalah di soalnya ada kata atau. Nah, kalau ketemu soal atau kayak gini, tinggal kalian coba aja. Contoh gini, bola birunya ada berapa sih? Ada 2, berarti peluangnya adalah 2 per total dari semuanya 5 tambah 2 tambah 3 berarti 10. Berarti 2/10 ditambah hijau itu ada 3, berarti 3/10. 2 tambah 3 itu 5, jadi dapatnya 5/10 sama dengan 1/2. Pasti nggak beririsan antara bola biru dan bola hijau. Oke, bisa dipahami? Ingat kalau kejadian saling lepas itu ciri khasnya adalah ada kata-kata ataunya. Dan cara menjawabnya tinggal cari peluang dari kejadian 1 ditambah dengan peluang dari kejadian 2. Oke, Bu harap paham. Lanjut kita ke kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas ini misalkan nih ada 2 kejadian dengan syarat tuh peluang kejadian 1 itu tidak memperoleh peluang kejadian kedua. Nah, jadi kejadian 1 dan 2 ini disebut sebagai kejadian-kejadian saling bebas. Untuk rumusnya itu berlaku nanti tinggal dikalikan peluang kejadian kedua dikalikan dengan peluang kejadian. Kita ke contoh soal. Kotak 1
berisi 3 bola merah dan 4 bola putih, sedangkan dalam kotak 2 berisi 2 bola hijau dan 7 bola hitam. Jika diambil satu bola secara acak dari masing-masing kotak, hitunglah peluang terambilnya bola putih dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2. Nah, untuk soal seperti ini, di kejadian saling bebas, dia tidak mempengaruhi ya, dan ciri khasnya itu biasanya ada kata-kata dan. Kalau ketemu soal seperti ini, kita cari dua peluang bola putihnya. Putih itu udah 4, berarti 4 per 3 tambah 4, 7, jadi 47. Kemudian bola hitam di kotak 2 itu ada 2 hijau sama 7 hitam. Jadi 7 bola hitam, 7 per 7 ditambah 2, 9. 9. Nah, tadi di rumusnya berlaku dia tinggal dikalikan. Jadi 4 per 7 ini tulis dikali 7 per 9 kita tulis. 4 kali 7 28 dan 7 kali 9 67. Soal terakhir. Dalam sebuah kantong dalam sebuah kantong terdapat 2 bola hijau dan 3 bola. Akan diambil 2 bola secara berturut-turut dengan pengembalian. Hitunglah peluang terambilnya bola hijau pada pengambilan pertama dan bola merah pada pengambilan kedua. Lagi-lagi ada kata-kata dan. Nah, ini berubah juga ada kata-kata dengan pengembalian. Karena tipe soal seperti ini pada kata-kata dengan pengembalian dan tanpa pengembalian itu berbeda caranya. Nah, ayo kita bayangin dulu, dia maunya di pengambilan pertama itu bola hijau nih yang terambil, berarti peluangnya 2 per total dari semua bolanya berarti 2 tambah 3 berarti 5, 2 per 5. Nah, terus misalkan si bola hijau ini udah terambil nih di pengambilan pertama, bola hijaunya dibalikin lagi ke dalam kantong. Terus dia maunya pada pengambilan kedua bola merahnya yang terambil. Jadi bola merahnya tuh ada 3 per total dari semuanya 2 tambah 3, 5. Jadi dapatnya 3 per 5. Tinggal kita kalikan 2 per 5 kali dengan 3 per 5. 2 kali 3 itu 6. 5 kali 5, 25. Jadi jawabannya 6 per 25. Nah, bagaimana ketika bertemu dengan soal dengan kata-kata tanpa pengembalian? Nah, ini disebut sebagai kejadian bersyarat tidak saling bebas. Bisa dibaca secara mudah mengantisipasinya. Ibu langsung ke contoh soal supaya kalian bisa perbedaan. Sebuah kantong berisi 6 bola merah dan 4 bola putih diambil secara acak 2 bola berturut-turut masing-masing 1 bola tanpa pengembalian. Berapakah peluang mendapatkan keduanya bola putih? Pertama nih, ada 6 bola merah sama 4 bola putih dalam kantong. Mau diambil 2 bola berturut-turut, ini nggak dibalikin. Nah, misalkan nih berarti pada pengambilan pertama bola putihnya masih 4 kan? Bola putihnya masih 4. Total dari semuanya 6 tambah 4, 10. 4 per 10. Nah, pada pengambilan kedua, bola putihnya misalkan udah terambil tadi 1, tapi nggak dibalikin. Jadi yang awalnya 4 bola putih, berarti tinggal 3 bola putih. Maka di sini ditulisnya NB-nya sama dengan 3. Nah, terus NS-nya berarti 6 ditambah sama 3 tadi. Karena satunya udah diambil kan di sini. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Kita dapat peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, bacanya ya ini, itu 3 per 9. Jadi kita dapatnya tinggal dikalikan seperti tadi. 4 per 10 kita tulis dikali 3 per 9. 4 kali 3, 12. 10 kali 9, 90. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 menjadi 2 per 15. Selesai. Artinya semoga kalian menjadi paham tentang materi peluang. Semangat!